Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Azizah. Saya mahasiswi Prodi Psikologi semester 3. Saya akan membuka podcast wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah asesmen psikologi. Dan di sini saya sudah bersama rekan saya yang akan saya wawancarai. Oke, biar nggak berlama-lama, langsung aja. Saya ingin teman saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk Kak Ulvin, silakan. Jadi izin memperkenalkan diri, nama saya Ulvin Al-Farasi, mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, dan sekarang semester 3. Asal saya dari Kalianda, Lampung Selatan. Mungkin itu, Kak. Oke. Langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Saya itu sebenarnya belum kenal lama ya sama Kak Ulvin. Kenapa kok saya memilih Kak Ulvin untuk membantu berjalannya wawancara ini? Karena menurut pandangan saya pribadi, Kak Ulvin itu adalah salah satu teman yang saya rasa memiliki potensi akademik, prestasi akademik atau non-akademik. Yang saya ketahui, dia juga sangat aktif berorganisasi dan juga aktif di dalam kelas. Nah, pastikan sulit ya Kak membagi waktu itu, khususnya saya pribadi. Kalau boleh tahu gimana sih caranya Kak Ulvin membagi waktu antara kewajiban dengan berorganisasi? Silakan. Jadi begini, Kak, bahwasanya dalam kuliah setiap mahasiswa kan itu dibagi. Ada istilah tentang kura-kura dan mahasiswa yang kupu-kupu. Pertama, mahasiswa yang kuliah pulang. Ada juga mahasiswa yang dia ini kuliah namun diselingi dengan organisasi, dan ada juga yang bekerja. Motivasi saya bergabung ketika dalam kuliah kemudian join dengan organisasi. Memang dari dulu saya tipikal orang yang sangat kepo dengan organisasi, dengan wadah, dengan kawan-kawan baru. Jadi cara membagi waktunya sebetulnya simpel. Kewajiban itu yang harus kita lakukan, sedangkan organisasi adalah kebutuhan di sisi selain kita hobi maupun mempunyai keinginan untuk bisa berproses bentuk diri agar supaya bisa siap ketika terjun di masyarakat. Mungkin itu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Bagi kalian yang masih sulit membagi waktu, kalian boleh ikutin cara dari Kak Ulvin tadi. Oke, terus pengalaman Kak Ulvin sendiri apa sih yang Kak Ulvin dapat dari berorganisasi? Pertama, saya punya pengalaman organisasi adalah cangkupan luas, relasi yang banyak. Apa itu relasi? Pada prinsipnya relasi adalah sebuah channel. Jadi seandainya kita mempunyai masalah, dengan adanya organisasi kita masih banyak cara untuk bisa menjalani masalah itu dengan berbagi kepada teman-teman organisasi. Yang kedua yang saya rasakan sendiri, mental saya dalam berbicara di depan publik, artinya public speaking, itu sangat terasah. Bahkan semakin lama menjadi sesuatu yang sudah terbiasa dalam diri ketika menghadapi orang banyak. Jadi justru senang dapat kenal organisasi, teman banyak, channel banyak, kemudian public speaking terasa dengan matang, kita lebih dewasa. Karena tuntutan mahasiswa adalah menjadi akademisi yang berpikir dengan kritis dan penuh dengan perhitungan yang matang, terutama mengenai isu-isu pemerintahan, politik, hukum, sosial, dan lain sebagainya. Mungkin itu. Oke, itu ya dari Kak Ulvin. Kalau saya boleh tahu, sebelumnya boleh nggak sih diceritakan sedikit gitu bagaimana perjalanannya Kak Ulvin itu bisa sampai di sini, bisa memilih untuk berkuliah di UIN kampus kita ini? Jadi awal cerita saya bisa masuk dan menjadi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung cukup bisa dibilang pelik dan berliku-liku. Saya dahulu di sewaktu bangku SLTA adalah alumni dari MAN 1 Kota Metro. Kemudian dulu awalnya saya bercita-cita ingin menjadi abdi negara, TNI, Polri, maupun orang yang mengabdi kepada negara seperti aparatur sipil negara melalui jalan sekolah kedinasan. Namun di situ saya menghadapi masalah-masalah yang cukup berat, dan akhirnya mungkin jalan saya bukan di situ. Di titik paling rendah, pada akhirnya
berkat dukungan orang tua pun akhirnya saya memilih untuk berkuliah dan sekarang menjadi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Kan yang saya tahu Kak Ulvin itu kan pernah ya menyantri di salah satu pondok pesantren yang ada di kota Metro, dan Kak Ulvin itu sekalian sekolah ya di sana ya Kak? Ya betul sekali. Nah, boleh diceritakan kalau punya pengalaman yang ada di sana selama Kak Ulvin itu menjadi santri? Namanya juga pondok pesantren ya Kak, itu isinya orang-orang yang tidak benar. Pesantren adalah tempat penjara bagi orang-orang yang ingin menjadi suci atau menjadi soleh-soleha. Di situ saya diajari tentang akhlak, tentang ilmu pengetahuan, nahwu sorof, kemudian fikih, kemudian hadis, tauhid, kemudian juga tentang pembenahan diri, ekstrakurikuler, kesenian hadroh dan lain sebagainya. Dan 1-2 kali pasti pernah melanggar, dan di balik aturan yang saya langgar terdapat hikmah atau pelajaran bahwasanya hidup kadang-kadang perlu kotor, bahkan wajib kotor untuk kita bisa tahu menghindari kesalahan-kesalahan yang akan kita lewati itu. Jadi begitu Pak. Oke, itu buat pengalaman Kak Ulvin selama menjadi santri. Kalau misalkan selain daripada itu, misalkan Kak Ulvin itu di sana pernah nggak sih kenal sama ya santri putri? Nah, yang kita tahu kan kalau di pondok itu susah ya Kak ya, kayak mau bertemu lawan jenis aja susah gitu. Gimana Kak? Punya nggak pengalaman atau cerita soal Kak Ulvin sama santri putri aja? Namanya manusia ya Kak, laki ataupun perempuan, hal yang wajar suka sesama jenis. Maksudnya maaf, suka lawan jenis, cowok suka cewek, cewek suka cowok. Saya pernah kisah selama di pondok 1-2 kali suka dengan lawan jenis, dan di situ saya merasakan bahwa awal dari kedewasaan seseorang mengenal rasa suka bahkan cinta kepada orang lain, istilahnya kamu adalah aku adalah kamu, dunia ini milik kita. Ada fase di mana saya betul-betul mencari jati diri, suka dengan perempuan, dan saya menganggap perempuan itu baik sekali untuk saya. Tapi pada akhirnya saya mengerti bahwa perasaan pun perlu dikontrol, apalagi kita yang punya masa depan, ingin kuliah, meraih cita-cita, kemudian sukses, kaya raya. Untuk masa depan kita punya pasangan suami dan istri yang bisa-bisa saling melengkapi. Mungkin itu Kak. Singkat sekali ya. Selanjutnya, selain itu pengalaman apa lagi yang Kak Ulvin dapat dari pondok pesantren? Pengalaman bahwa saya itu hidup di dunia harus punya ilmu agama yang setidaknya mumpuni. Kenapa? Karena saya kan bercita-cita di masa depan akan mempunyai seorang istri atau pasangan. Sedangkan saya pernah dengar bahwasanya diri ini adalah cerminan dari jodoh. Jadi kalau mau dapat jodoh yang baik dan sesuai dengan diri kita, maka perlu evaluasi dari diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Jadi gitu Kak. Terus kalau untuk hubungan Kak Ulvin dengan orang tua sendiri gimana? Apakah orang tua tuh mendukung Kak Ulvin itu mondok terus begini? Kan ada sih orang tua yang enggak itu, ya ada sih, enggak semua, cuma ada aja orang tua itu yang enggak ngedukung anaknya itu gitu, nyantri gitu kan, ada aja. Kalau orang tua Kak Ulvin sendiri gimana? Dari bapak ataupun ibu, justru malah mereka mengarahkan bagaimana saya ini punya pedoman yang kuat sejak dini. Jadi faktor orang tua dulu mengarahkan, juga saya cocok, akhirnya jadilah saya berkelana menuntut ilmu, bertolabul ilmi di Metro. Tepatnya saya menuntut ilmu itu di Pondok Pesantren Riyadatul Ulum, Kota Metro. Pengasuhnya Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Mu'alim Ridwan. Jadi pengalaman-pengalaman saya di sana, saya dulu pernah belajar pidato. Ya walaupun begini-begini ya Kak ya, saya termasuk orang yang dipandang di pondok itu, dipandang nakal karena telah melanggar, betul sekali iya. Kemudian dipandang karena punya skill dalam public speaking, pidato,
saya cukup dikenal orang dan saya beberapa kali menjuarai di pondok itu sendiri maupun di luar pondok. Jadi itu Kak. Oke. Terus prestasi atau penghargaan apa yang pernah Kak Ulfin dapat selama ini? Dari mulai Kak Ulfin itu mungkin SD ya sampai sekarang. Dari SD dulu pernah ikut lomba olimpiade IPA sampai tingkat kabupaten, kemudian kalah. Dulu orangnya saya pemalu Mbak, pemalu, bahasa Jawanya itu plonga-plongo, nggak tahu apa-apa, kayak orang kekurangan. Tapi di SD itu saya cerita sedikit pengalaman bahwa dari SD kelas 1 sampai kelas 6 saya tidak pernah lepas dari 3 besar peringkat di kelas. Buktinya masih ada, rapot saya masih ada sampai sekarang. Saya juga heran, saya dulu nggak pernah belajar, ulangan tiba-tiba ikut, nyatanya masih bisa meraih 3 besar. Padahal yang juara-juara di atas saya itu perempuan semua. Jadi termasuk laki-laki yang rajin di kelas itu saya sendiri Mbak. Oke. Kemudian dari situ awal-awal naik lagi ke bangku MTS Negeri. Saya dulu itu MTS Negeri 2 Lampung Selatan, masuk tahun 2014. Awal masuk sekolah situ prestasi saya agak menambah ketika saya menjuarai lomba pidato di SMK Negeri 2 Kalianda waktu itu. Saya meraih juara 3. Dari situ pengalaman diri ini bangga sekali karena pulang bawa piala, namanya anak kecil kan ya, dapat uang walaupun nggak besar, tapi pengalaman dilihat guru-guru, difoto waktu upacara di tengah-tengah, diwaukan oleh sekolah, itu pengalaman yang sangat mendalam bagi saya. Kemudian awal saya mondok menuntut ilmu di Pondok RU sampai di SMA, saya beberapa kali ikut organisasi, pramuka saya ikut, kemudian kesenian hadroh saya ikut, kemudian rohis juga saya ikut. Di situ mulai diasah. Yang awalnya dulu plonga-plongo, nggak bisa ngomong, dipandang sebelah mata, boro-boro cewek itu mau ngelirik saya yang lirik nggak pernah ada yang lirik cewek itu Mbak. Oh gitu. Jadi di situ mulai kedewasaan dan kepribadian saya berubah. Kemudian awal saya ikut kompetisi tepatnya di Universitas Teknokrat Indonesia Bandar Lampung. Waktu itu Festival Islami ke-9 se-Provinsi Lampung. Saya juara 3 lomba pidato antar SMA se-Provinsi Lampung. Prestasi pertama saya waktu itu. Ada piagamnya, ada hadiahnya, saya masih ingat, masih 300.000 hadiahnya waktu itu. Tapi pengalaman yang luar biasa, guru-guru mandang saya, anak-anak kelas, teman-teman organisasi, teman-teman pondok, pengurus ustadz dan sebagainya. Kemudian berlanjut diri ini, belajar, karena saya punya moto, kita dalam menjalani hidup itu harus mencuri ilmu. Kita melihat misalnya saya melihat Kak Eza mempunyai skill, jadi saya harus mencuri skill yang ada di Kak Eza tanpa Kak Eza mengetahui bahwa saya diam-diam belajar dari Kak Eza. Itu namanya mencuri skill atau ilmu pengetahuan dari orang terdekat kita maupun orang lain. Kemudian saya ikut lagi di perkemahan Gema Muharram Institut Agama Islam Negeri Metro. Saya mendapat juara 2 se-Sumatera bagian selatan waktu itu. Masih ada kenang-kenangan, piagamnya masih. Saya tambah bangga, orang-orang semakin percaya kepada saya. Kemudian saya ikut lomba debat di Fakultas Hukum Unila Universitas Lampung waktu itu tahun 2018. Saya juga berhasil menjuarai 3. Masih ingat topik yang dibicarakan bahwasanya bagaimana pro kontra tentang penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Menteri Kelautan waktu itu Ibu Susi Pujiastuti. Kenapa kok harus ditenggelamkan? Kenapa tidak dimanfaatkan saja kapal-kapal dari negara asing itu? Tetapi pada intinya atau poinnya, di sisi lain kita sebagai negara kelautan bahwa kehormatan adalah nomor 1. Jadi tujuan untuk menenggelamkan kapal adalah menjaga kehormatan Sang Merah Putih di mata dunia dan internasional. Lanjut lagi, belum selesai Mbak saya di situ. Kemudian saya berlanjut ikut lagi cabang yang sama pidato di SMA Negeri 3 Kota Metro waktu itu. Bidang saya juga sama, saya juara 3 se-Provinsi Lampung. Tidak sampai di situ, bahkan di kampus yang sekarang saya jalani kuliah, saya pun pernah berkompetisi, tepatnya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya mengikuti Olimpiade Pendidikan Agama Islam waktu itu tahun 2019 dan saya berhasil menyabet juara 2. Kemudian setelah saya kuliah, saya
bisa berorasi di HMI cabang Bandar Lampung, di basic training latihan kader Bandar Lampung, dan masih banyak yang lainnya. Dan di kelas saya termasuk orang yang dikenal oleh orang-orang karena kemampuan, karena saya mau belajar dengan orang lain mau belajar sama saya. Semalam saya sedikit cerita, saya pulang jam 2 malam, Mbak, ya. Di kantor HM cabang Bandar Lampung, evaluasi 2 tahun kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Di situ ada polisi, saya menyinggung polisi dan aslinya polisi itu marah, tapi ketika masa kami banyak mahasiswa jadi tidak ada yang berani menyenggol kita. Mungkin itu pengalaman sedikit saya dari awal. Kecerdasan bisa dibentuk, bahwa tidak ada orang yang bodoh, orang yang tidak mau belajar, dan orang yang belajar akan selalu menjadi belajar, terus berproses menjadi pintar. Jadi gitu, Mbak. Kalau misalkan di kelas itu kan pasti kan banyak ya dosen yang ngasih tugas. Misalkan Kak Ulvin itu lagi males gitu, atau bahasa yang tren sekarang kayak mager gitu mengerjakan tugas. Nah, Kak Ulvin itu gimana mengatasinya? Dan pastikan kalau mahasiswa itu kebanyakan kalau ngerjain tugas mepet-mepet deadline itu kayak gupek sendiri gitu kan. Kalau Kak Ulvin itu gimana? Saya itu tipe orang yang santuy. Kebetulan saya juga Kosma. Kosma itu korban suruhan mahasiswa. Jadi ketua kelas. Saya tipe orang yang santuy. Artinya santai-santai saja ketika ada tugas. Tapi namanya kewajiban pasti akan saya kerjakan untuk memenuhi formalitas tugas kepada dosen. Jadi apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, moto saya tetap santuy, tapi tidak lupa dengan kewajiban dan tugas yang telah diberikan dosen. Saya rasa itu. Baik. Ada nggak keluhannya Kak Ulvin itu selama Kak Ulvin itu menjadi Kosma? Banyak, Mbak. Saya itu dibenci orang lain, Mbak. Pengalaman saya dikira pelakor, kemudian PHP, buaya tingkat darat. Aduh, jadi namanya remaja, saya sering dibanding-bandingkan dengan orang lain, bahwasanya saya ini orang yang tidak punya kesetiaan. Padahal kesetiaan itu saya dapat dengan orang yang sekarang saya mungkin merasa dekat dengannya. Dari 1-2 orang yang ingin menjatuhkan saya secara mental dan spiritual dengan hal-hal yang jelek yang pernah saya alami, itu banyak sekali. Dan satu yang saya pegang, bahwasanya hidup harus maju sebagai penantang dan jangan pernah mundur sebagai pecundang. Baik itu masalah pribadi, masalah sekolah, kampus, kuliah, dan masalah apapun yang telah menimpa diri Anda. Karena saya dan Kak Eza sama. Untuk kawan-kawan yang merasa tidak punya skill, terlahir dari keluarga sederhana, bahkan tidak mampu, Anda jangan khawatir, karena kita semua sama. Kita terlahir telanjang dan mati pun akan telanjang. Dan untuk Anda yang sekarang hebat, orang tuanya mampu, bisa dibilang kaya raya, hati-hati, karena itu milik orang tua Anda, bukan milik Anda. Anda bisa saja menjadi seorang pecundang lalu hancur dengan sendirinya karena tidak mau berproses dan mengasah diri menjadi yang lebih baik. Dari situ. Selanjutnya, saya tuh mau bertanya tentang Kak Ulvin itu kan di kelas menjabat menjadi Kosma. Nah, kalau misalkan Kak Ulvin itu sibuk gitu ya, sibuk di kelas, terus juga sibuk berorganisasi. Terus itu mana gitu menurut Kak Ulvin yang lebih Kak Ulvin duluanin? Pertama, dari dulu saya memegang bahwa saya siap kuliah. Saya menomorsatukan namanya kuliah, mata kuliah dan jam kuliah. Organisasi sepenting apapun, jika kuliah masih ada jamnya, mungkin dosennya masuk, saya tetap akan kuliah dulu. Karena tujuan utama kita adalah kuliah. Tapi orang yang tidak berorganisasi, lihatlah dia akan keluar menjadi orang yang tidak berguna di tengah-tengah masyarakat. Atau bisa dibilang juga ya biasa-biasa saja. Tapi moto saya tetap sama, kuliah wajib, organisasi harus. Itu, Mbak. Kak Ulvin itu kan masih ya sampai sekarang aktif berorganisasi. Pernah nggak sih Kak Ulvin itu kayak bergesekan gitu atau kontak fisik dengan organisasi lain atau sampai pukul-pukulan gitu? Pernah nggak Kak? Jadi ada cerita beberapa kali saya bergesekan pada organisasi lain.
sedikit cerita saya mengikuti organisasi selama di kampus. Itu pertama ikut Bapinda, lembaga-lembaga dakwah lah, rohis di kampus. Kemudian yang kedua saya ikut Law Debate Community, organisasi fakultas yang bergerak di bidang debat, konstitusi, dan perdebatan sejenisnya. Untuk organisasi eksternal yang membahas isu-isu politik, hukum, dan keamanan nasional, saya bergabung di Himpunan Mahasiswa Islam. Dan di Himpunan Mahasiswa Islam itu di zaman sekarang sering digesek-gesekkan masalah kepada organisasi lain, terutama 11 Biru, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, di beberapa kesempatan saya mencoba untuk berdewasa, terutama dalam mengasah jiwa organisasi ini. Jangan sampai saya bergesekan. Kalaupun teman saya bergesekan, di situ saya bersikap sebagai mediator atau penengah. Karena saya pikir semua organisasi baik, yang tidak baik adalah Anda yang mencoba merusak nama besar organisasi dengan masalah-masalah yang menimpa Anda dibarengi dengan emosional dan kekerasan. Jadi selama berorganisasi saya tidak pernah namanya berantem atau mungkin gontok-gontokan dengan IMM, dengan PMII. Saya cinta damai, artinya cinta harus ditanamkan di organisasi, juga harus menjadi tonggak berpikir yang dewasa dan mengerti akan toleransi dengan orang lain. Sedikit kalau berantem pukul-pukulan pasti pernah, tapi seiring dengan zaman, sesuai yang dikatakan oleh Ketua Umum HMI Komisariat di tempat saya, itu orang yang bertahan adalah orang yang menang. Dan seorang pemenang itu adalah orang yang sesungguhnya bisa mengendalikan dirinya sendiri. Jadi sampai sekarang ada organisasi yang bergesekan, termasuk organisasi saya berkomitmen untuk menjadi penengah di antara konflik yang menimpa dua kubu tersebut. Saya rasa itu. Selanjutnya saya itu mau tahu tentang apa sih yang jadi penyebab, misalkan Calvin kan ikut organisasi apa kan namanya? HMI. Nah, itu kan kemarin sempat ada 2 organisasi yang saya dengar itu intinya apa sih, bentrok lah gitu ya bahasanya. Ya, betul sekali, bentrok. Nah, kalau misalkan itu organisasi dari fakultas Calvin sendiri. Nah, itu Calvin itu harus bagaimana? Apa sikap yang bakal Calvin? Pertama, kita namanya punya organisasi, marah pasti karena itu kehormatan dari suatu organisasi. Tetapi yang paling penting, agama mengajarkan kita untuk bertabayun, mengklarifikasi informasi yang benar-benar bisa dipercaya dan amanah. Jadi, semisal saya tertimpa sebuah masalah, di situ akan saya cari tahu apa penyebabnya dan apakah berita itu benar atau sekedar hoax. Setelah sekedar hoax, karena saya juga pribadi yang punya sisi lain emosional, yang suka main tangan, banting sana banting sini, lempar sana lempar sini, lebih baik kita punya senior, kita omongkan bersama dengan senior bagaimana solusi yang terbaik. Dan kalau harus berantem pun itu punya alasan yang kuat kenapa kita tidak bisa menahan diri, dan akhirnya terjadilah yang namanya pukul-pukulan, terus yang namanya gontok-gontokan. Itu kan nggak boleh. Kalaupun ada masalah, mari duduk di meja hijau pengadilan kalau itu sudah masuk di ranah pidana kriminal. Dan kalau masih masalah pacaran, rebutan pacar, doi sana doi sini, selingkuh sana selingkuh sini, ya cukup kita nongkrong sambil ngopi, merokok, kita selesaikan secara dingin dan secara kedewasaan dalam berorganisasi. Saya rasa itu. Ini saya mau nanya agak sedikit pribadi, nggak apa-apa kayak? Nggak apa-apa. Pernah nggak Calvin itu selama kenal dunia percintaan, itu pernah nggak sih kayak misalnya ribut sama teman, ribut sama sahabat, itu cuma gara-gara cewek kayak gitu? Pernah nggak? Bagi saya cewek itu segalanya, tapi segalanya itu bukan hanya cewek, karena namanya persaudaraan lebih penting dari rasa suka kita kepada cewek. Jadi selama ini saya tidak pernah
bergantung kepada cewek dan akhirnya saya korbankan diri saya untuk berantem atau pukul-pukulan sama orang lain, belum pernah. Cuman kalau di waktu zaman-zaman SMA saya itu menemani kawan dia berantem gara-gara cewek pernah. Karena itu dulu juga masih labil, Mbak. Sekarang sudah dewasa, saya tahu harus bersikap bagaimana. Ibu bapak saya mengajarkan hal-hal yang baik, jadi tidak usah baperan lah kalau masalah-masalah seperti itu. Saya rasa itu. Oke. Terus ya Kak, untuk yang terakhir, boleh dong Kak Ulvin kasih quotes penyemangat atau kata-kata motivasinya kayak gitu. Bentuk nasihat pun boleh, karena kan kita itu kan kalau mau dinasihatin orang kan nggak pasti yang harus tua ya, yang muda pun boleh. Gimana Kak Ulvin? Jadi pertama, dalam hidup saya pernah mengenal istilah hati suci adalah dasar hidup abadi. Perbaiki diri, bersihkan hati, maka dirimu, jiwamu, ragamu, orang-orang di sekitarmu akan menjadi bersih dan ikut baik kepadamu. Yang kedua, jangan pernah memandang sebelah mata seseorang, karena jika matamu sebelah itu tertutup oleh kejengkelan dan keburukanmu terhadap orang lain, maka ketika kamu membutuhkan orang itu tidak akan ada lagi kebaikan yang bisa terpancar pada dirimu. Yang ketiga, di kitab Alfiya Ibnu Malik dijelaskan bahwa atamu khalifan lima madu fababuhun naklu kasutin waridu. Berhijrah dari degradasi dari kamu yang nakal, kamu yang nggak nurut sama orang tua, cobalah menjadi baik. Karena orang yang menjadi baik tidak akan rugi, dan orang yang baik akan selalu terus dikenang. Tidak ada orang yang tidak baik. Semua hanya belum bisa menjadi baik dan belum sempurna dalam menjadi baik. Saya rasa itu. Masih ada lagi nggak Kak? Kata-kata saya tuh pengen tahu loh, nasihat-nasihat apa yang pernah kiainya Kak Ulvin itu di pondok sampaikan kepada Kak Ulvin yang mungkin masih Kak Ulvin ingat sampai sekarang? Ada. Jadi kamu itu jadi santri dadi wong bener, untuk dadi wong sing pinter. Artinya kamu jadi orang benar, jangan cuma sekedar pintar. Karena banyak sekarang orang yang pintar pada akhirnya lupa diri, sombong, dan menyalah-nyalahkan orang lain yang lebih pintar dari dia. Yang kedua, namanya kiai saya itu Abah Mu'alim pernah dawuh bernasehat bahwa orang kalau menjalani hidup, mati, jodoh, rizki, untung, rugi, senang, sedih, itu sudah ada yang mengatur. Tugas kita hanya memperbaiki diri, mempertebal kesabaran untuk selalu bisa menerima kenyataan yang sudah disuratkan oleh yang kuasa kepada kita semua. Saya rasa itu. Oke. Mungkin Kak Ulvin ini punya bakat bernyanyi ya? Pernah nggak nyanyiin buat ceweknya atau buat temen? Jadi ada atau... masa-masa bucin, Mbak, waktu saya mungkin pacaran dulu ya, karena sekarang jomblo lagi, proses mencari, doakan saja mudah-mudahan cocok. Kadang-kadang nyanyi yang misalnya lagu-lagu yang sekarang walaupun suara nggak terlalu bagus, namanya orang bucin ya waktu masa muda. Misalnya nyanyi, terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa, gitu Mbak. Boleh Mbaknya lanjutin nyanyinya? Saya nggak hafal dong Kak, saya kan menyuruh Kak Ulvin nyanyi. Ya, kemudian lagu-lagu semisal kayak nasional, lagu di HMI mungkin, ku kibarkan dengan bangga bendera hijau hitam, bendera himpunan tercinta, himpunan mahasiswa Islam. Takkan mundur langkahku membela panji Islam. Jadi begitu Mbak. Jadi bahagia HMI, jayalah kohati, yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Iman, ilmu, amal, yakusa, yakin, usaha, sampai. Itu untuk yang sekarang ya happy-happy lah kita. Iya. Jadi nggak terasa udah setengah jam ya Mbak ya? Iya ya, kita ngobrol-ngobrol dari awal tadi gitu kan. Gali-gali informasi tentang cerita pribadinya soal Kak Ulvin, dan Kak Ulvin juga bersedia gitu ya membagi ceritanya kepada kita. Jadi bisa buat pelajaran juga buat teman-teman, khususnya saya pribadi.
Terus Kak Ulfin itu kalau boleh tahu punya hobi apa, Kak? Gimana? Punya hobi apa? Hobi saya itu apa ya Mbak? Main itu dalam artian ya diskusi, ya membaca buku, olahraga, main bola, berenang. Hal-hal yang menurut saya happy, jalan-jalan juga, traveling termasuk hobi saya. Sekian. Kayaknya cukup ya pembicaraannya. Makasih ya Kak Ulfin Ya, udah sama-sama. bersedia saya wawancarai. Dan terakhir saya mau tutup ya wawancaranya. Terima kasih sebelumnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.